Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, mahasiswa MKN Fakultas Hukum UNSUD, saya berterima kasih atas perhatian saudara pada siang hari ini untuk mengikuti kuliah lanjut dan mohon untuk bisa diikuti keseluruhannya dari apa yang saya sampaikan. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan kemarin sampai kepada masalah menghitung bagaimana cara dan siapa menjadi ahli waris, berapa bagiannya. Itulah akhir daripada kemampuan seseorang ketika mencoba menangkap beberapa teori yang saya kemukakan di awal untuk bisa memahami mengenai hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Tentu apa yang sudah saudara terima, ada kemarin di antara mahasiswa menyampaikan belum cukup jelas. Saya kira wajar karena menghitung bagian-bagian tertentu dengan cara tertentu itu perlu memahami dan perlu hafal bagian-bagian tertentu sesuai dengan ahli waris dzawil furud. Mengingatkan kembali bahwa ahli waris itu ada dua, yakni ahli waris dzawil furud dan asobah. Ahli waris dzawil furud adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya secara pasti di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul. Asobah adalah bagian ahli waris yang kadang-kadang dapat bagian banyak, kadang-kadang sedikit, bahkan kadang tidak dapat bagian. Saudara sekalian, apa yang kemarin dicoba mengerjakan soal-soal dari yang sederhana, artinya dari ahli waris tunggal, ahli waris anak dan istri saja yang sebenarnya bisa dijawab langsung, tetapi tidak bisa untuk mendapatkan bagian yang proporsional. Itu harus mengikuti ketentuan cara membagi sebagaimana yang kami kemukakan dalam buku saya maupun bukunya Pak Ahmad Azhar Basir, yakni harus menentukan asal masalah, apakah terjadi aul, apakah terjadi rad. Ya. Asal masalah adalah bagian terkecil, ya, KPK kali persen terkecil dari bagian ahli waris, yang itu untuk menentukan menyamakan penyebut yang ada di antara ahli waris, itulah yang menjadi asal masalah. Kemudian apakah terjadi aul apa tidak? Kalau terjadi aul, maka pembagi dinaikkan sesuai dengan jumlah bagian ahli waris seluruhnya, sehingga bagian ahli waris akan berkurang secara proporsional sesuai dengan aul yang ada. Sebaliknya kalau terjadi rad, berarti akan mengurangi jumlah bagian ahli waris karena pembaginya menjadi kecil, lebih kecil. Ya. Kemudian apakah perlu ada koreksi asal masalah apa tidak? Kalau hasil bagi akhir ada pecahan, dapat dikoreksi asal masalah. Tapi kalau tidak, sebenarnya tidak perlu. Baik, saudara sekalian, apa yang perlu lebih lanjut dipahami untuk mendapatkan hasil yang baik bagi saudara memahami mengenai hukum kewarisan Islam dengan pembaharuannya. Jadi setidaknya apa yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam, yakni yang ada di dalam ketentuan Al-Quran dari An-Nisa ayat 1, ayat 7, ayat 9, ayat 11, ayat 12, ayat 176, dan beberapa ketentuan di dalam Al-Quran yang lain, itu supaya dipahami setidaknya bagian ahli waris inti, yakni disebut di dalam Quran An-Nisa ayat 11. Ya. Saya ulangi lagi, An-Nisa ayat 11 itu membagi bagian ahli waris laki-laki dan anak laki-laki. Ya, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Bagian anak perempuan lebih daripada 2 orang, 2/3. Anak perempuan seorang setengah. Bagian ayah dan ibu, kalau ada anak masing-masing 1/6. Kalau tidak ada anak, maka bagian ibu 1/3, bagian ayah sisanya, dan seterusnya. Itu ketentuan yang ada di dalam An-Nisa 11. An-Nisa 12 itu menentukan bagian suami, istri, dan bagian saudara. Bagian suami di dalam An-Nisa 12 adalah
setengah kalau tidak ada putra atau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, bagian suami adalah seperempat, bagian istri seperempat kalau tidak punya anak, dan ketika punya anak bagian istri 1/8. Bagian saudara itu seorang saudara bagiannya adalah setengah, ya. Bagian dari saudara 2/3, ya. Kemudian juga disebutnya mengenai kalalah. Bagaimana terjadi kalalah? Artinya seorang meninggal tidak punya putra. Itu baru masuk golongan kedua, yakni golongan saudara itu. Oleh karena itu, di dalam kewarisan Islam, ahli waris itu bisa ke atas, ya, ayah dan ibu sebagai ahli waris, bisa ke samping saudara-saudara, bisa ke bawah anak-anak dan cucu, dan seterusnya. Oleh karena itu, kewarisan Islam menentukan bagian, setidaknya kalau lengkap ahli waris itu istri atau suami, anak-anak, kemudian ayah dan ibu. Bagiannya perlu saya ingatkan kembali, bagian ayah ibu kalau ada anak masing-masing 1/6, ya. Bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Bagian istri 1/8 atau 1/4. Kalau 1/4 ketika tidak punya anak, 1/8 kita punya anak. Saudara sekalian, lebih lanjut saya ingin menyampaikan penegasan tentang tugas saudara. Tugas saudara yang bertanya kemarin itu, apakah merupakan analisis terhadap putusan dari Mahkamah Agung atau pengadilan agama? Boleh, ya, mengambil satu putusan kemudian dianalisis. Bisa juga dengan membuat makalah, misalnya saudara tertarik dengan wasiat wajibah, ya. Wasiat wajibah yang diatur di dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam. Kemudian mendasarkan pasal 209, saudara bisa menguraikan apa itu wasiat wajibah dengan memberikan contoh kasus tentang wasiat wajibah. Bisa juga dengan misalkan saudara tertarik dengan ahli waris pengganti yang diatur di dalam pasal 185 KHI, ya. Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, dan itu merupakan ijtihad bagi ulama Indonesia yang mendasarkan kepada ijtihad Az-Zairin, ya. Kemudian bisa juga saudara tertarik misalkan anak angkat, ya. Anak angkat ini ada wasiat wajibah. Wasiat wajibah tadi pasal 209. Bisa juga saudara tertarik dengan apa yang diatur di dalam penghalang kewarisan, ya. Penghalang kewarisan diatur bahwa di situ merupakan pembaharuan kewarisan, bahwa seorang ahli waris yang melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan atau melakukan fitnah yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara, yang merupakan klasifikasi daripada pidana berat, itu terhalang untuk mendapatkan bagian warisan. Saudara bisa tertarik, itu juga bisa sebagai makalah yang saudara tulis. Lebih-lebih saudara yang berminat untuk mengambil tesis tentang kewarisan Islam. Saudara sekalian, lebih lanjut saya tekankan lagi mengenai kebaharuan hukum waris Islam di Indonesia dengan keberadaan dari kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991. Di dalam Inpres tersebut ada 3 buku sebenarnya. Buku pertama mengenai perkawinan, buku kedua mengenai kewarisan, dan buku ketiga mengenai wakaf. Oleh karena itu, buku yang kedua yang merupakan kewarisan inilah yang saya minta untuk sudah dibaca, dan mudah-mudahan sudah dibaca. Di dalam buku kedua hukum kewarisan kompilasi Inpres 191 itu diatur ada 6 bab, ya, ada 6 bab. Ada 6 bab, ada dari pasal 171 sampai pasal 214. Kalau saya baca urutannya babnya, bab pertama itu mengenai ketentuan umum, ya, itu pasal 171. Bab kedua mengenai ahli waris, pasal 172. Bab ketiga mengenai besarnya bagian ahli waris, itu diatur di dalam pasal 176, 191. Kemudian bab 4 itu mengenai aul dan rat, ya. Kemudian bab 5 mengenai wasiat,
Nah, wasiat ini penting saya untuk notaris karena apa? Di dalam wasiat ini diatur agak banyak pasalnya. Nah, ini pasal 194 sampai pasal 209. Kemudian bab 6 adalah hibah. Nah, ini pasal 210 sampai pasal 214. Saudara sekalian, mengenai ketentuan umum saya kira tidak akan saya ulang lagi. Saya kira bisa diikuti di dalam kompilasi tersebut. Kemudian yang perlu saya ulangi lagi mengenai besarnya bagian ahli waris ya, yang diatur mulai pasal 176 ya. Pasal 76 ini sejalan dengan ketentuan di dalam surat An-Nisa ayat 11 ya. Jadi kalau kita melihat bagian anak perempuan di dalam Quran dapat dijumpai di dalam surat An-Nisa ayat 11 ya. Kemudian di dalam kompilasi diatur dalam pasal 176 ya. Kemudian pasal 77 itu bagian ayah. Yang ini di dalam Al-Quran tidak dijumpai, tapi di dalam kompilasi diatur karena bagian ayah itu terkait dengan bagian ibu. Dan itu diatur di dalam pasal 11 juga diatur di dalam Quran An-Nisa ayat 11 ya, bahwa bagian ibu itu kalau ada anak 1/6 dan ayah sama dengan ibu 1/6. Tapi ketika tidak ada anak, bagian ibu yang ditentukan 1/3, ayah asobahnya. Tapi di dalam kompilasi pasal 77 diatur bahwa ayah mendapat bagian 1/3 bila pewaris tidak meninggalkan anak ya. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian ya. Ini penegasan mungkin dari pembuat peraturan ini dengan mengatur lebih dulu ayah. Kemudian bagian ibu ya, bagian ibu diatur dalam pasal 178. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tidak semua pasal di dalam bagian ahli waris saya kemukakan nih. Kita lanjut ke pasal 183. Mengapa pasal 183 penting? Karena ada beberapa saudara yang bertanya ya. Pasal 83 itu mengenai bagaimana kalau ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Apakah itu dibolehkan? Ya. Atau dengan perkataan lain, apakah boleh ahli waris membagi sesuai dengan keinginan ahli waris? Atau bahkan apakah boleh misalkan pewaris menyampaikan cara tertentu sesuai dengan kebiasaan adat membagi seperti itu? Saudara sekalian, berpegang kepada pasal 183 bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kami jelaskan bahwa masing-masing menyadari bagiannya ini sesuai dengan pembagian dalam faraid. Artinya begini, boleh saja ahli waris sepakat secara damai membagi sesuai dengan keinginannya. Misalnya saja bahwa antara ahli waris anak laki-laki dengan anak perempuan mendapat bagian yang sama. Tetapi sebelumnya sudah harus dibagi sesuai dengan faraid. Sehingga ahli waris yang dapat bagian lebih banyak menyadari bahwa bagiannya lebih sedikit itu karena telah merelakan untuk diambil bagian oleh ahli waris yang seharusnya dia mendapatkan bagian lebih kecil. Jadi dengan cara seperti itu maka cara bertasaluh jalan damai untuk bagaimana para ahli waris menentukan pilihannya tidak meninggalkan ketentuan yang ada di dalam faraid yang merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh muslim yang ingin membagi warisan. Jadi di dalam ketentuan setelah masing-masing dari bagiannya itu telah tahu bagiannya sesuai dengan faraid yang diatur di dalam An-Nisa ayat 11, ayat 12 yang merupakan kewarisan inti. Kemudian saudara sekalian, di dalam pasal 185 pasal 185 itu menarik juga karena mengatur mengenai ahli waris pengganti ya, yang itu dulu sebelum adanya kompilasi hukum Islam masih merupakan perbincangan di kalangan para ahli karena kuatnya hubungan kekeluargaan yang patrilineal, artinya dari garis keturunan laki-laki. Sementara kalau kita lihat pasal 185 ya,
Di dalam ayat 1 menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Ayat 2, bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kemarin juga kita sudah berikan contoh soalnya, artinya bagaimana cara membagi bagian ahli waris ketika orang tua sudah meninggal, yang masih cucunya, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, yang meninggal anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, kemudian di dalam contoh soal kemarin, ternyata misalnya bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Maka dalam praktek di pengadilan agama, para hakim untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan dengan cara bagian ahli waris pengganti, cucu laki-laki, anak laki-laki yang bagiannya lebih banyak ketimbang anak perempuan, ditambahkan bagiannya perempuan dibagi dua. Ini kompromi atau cara yang diambil di dalam praktek pengadilan, sehingga bagian ahli waris yang sederajat tidak lebih kecil daripada ahli waris pengganti, sesuai dengan pasal 185 ayat 2. Saudara sekalian, lebih lanjut saya lihat di dalam pasal 188. 188 ini saya baca bunyi pasalnya. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk melakukan pembagian harta warisan. Kita ingat kembali kewajiban daripada ahli waris. Kewajiban ahli waris itu adalah membagi harta warisan. Banyak praktek di masyarakat karena menunda-nunda pembagian warisan, justru fungsi daripada kewarisan itu untuk memberikan kemudahan, memberikan kebagusan kehidupan ahli waris tidak tercapai, justru menimbulkan persengketaan. Oleh karena itu, dalam pasal 88 itu diatur supaya kalau salah satu tidak menyetujui untuk berbagi itu, supaya disampaikan pada pengadilan agama supaya bisa segera warisan itu dibagi. Ada contoh yang bagus menurut saya dari penelitian masyarakat Magelang, punya kebiasaan begitu seseorang meninggal sebagai pewaris, beberapa hari berikutnya berkumpul ahli waris untuk merencanakan membagi warisannya. Dengan cara seperti itu, saya kira kesadaran bagi ahli waris untuk tidak menimbulkan permasalahan kelak kemudian terhadap harta peninggalannya itu bagus. Karena apa? Karena di awal kemarin dalam pengantar saya, mengapa ahli waris dirasakan penting? Penting antara lain karena menyangkut harta benda. Dan harta benda itu kalau tidak segera dibagi, kemudian tidak jelas siapa ahli waris, berapa bagiannya, menimbulkan persengketaan, mudah menimbulkan sengketa. Oleh karena itulah kemudian Allah juga menurunkan ayat-ayatnya dengan lebih terperinci dan jelas. Banyak ayat yang mengatur mengenai kewarisan. Artinya ketika terjadi sengketa di antara ahli waris, dapat segera kembali kepada Al-Quran atau hadis untuk menentukan bagian tersebut. Ya, saudara sekalian, kami coba untuk beralih kepada yang lain yang penting juga buat saudara sebagai calon notaris, di bab 5 mengenai wasiat. Ya. Wasiat itu diatur agak banyak, yakni dari pasal 194 sampai pasal 209 ya, mengenai wasiat itu. Pasal 194 itu mengenai syarat-syarat seseorang berwasiat. Kemudian pasal 5 mengenai tata cara berwasiat. Ya. Nah, dalam pasal 195 ini disebutkan ayat 1, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau di hadapan notaris.
Ayat 2, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Ayat 3, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 4, pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Ada catatan sedikit mengenai ayat 3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris. Ada hadis la wasiata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Baik, kita lanjutkan saudara sekalian. Tadi kita sampai kepada pasal 195 KHI ya, yang terkait dengan masalah notaris. Jadi wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris ya. Tadi ayat 3-nya saya kemukakan mengenai ada hadis yang mengatakan la wasiata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu bagaimana kalau kemudian ada wasiat pada ahli waris? Maka di dalam ayat 3 bisa disetujui apabila semua ahli waris menyetujui untuk adanya wasiat tersebut ya. Selanjutnya di dalam pasal 196, dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kemudian pasal 197, wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat. Angka B dari ayat 1, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Mengapa batasannya ancaman hukuman 5 tahun penjara? Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman 5 tahun penjara itu termasuk pidana berat ya. Huruf C-nya dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. Huruf D-nya dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari wasiat. Ayat 2 daripada pasal 197, wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu A. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. B. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya. C. Mengetahui adanya wasiat itu tapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Ayat 3 dari pasal 197 mengenai wasiat batal. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah ya. Pasal 199 ayat 1, pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali ya. Ayat 2-nya dari pasal 199, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Ayat 3-nya, bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Ayat terakhir, ayat 4, bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris. Saudara sekalian, kita lanjutkan pada pasal yang lain yang menurut saya penting juga ya. Pasal 201, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan
Sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Dari contoh soal kemarin, kita berikan contoh, kalau wasiatnya ternyata lebih daripada maksimal dari bolehnya wasiat terhadap harta warisannya, yakni sepertiga, maksimal sepertiga harta warisannya, maka yang dapat digunakan untuk mengurangi adalah maksimal sepertiga harta warisan. Ini sejalan dengan pasal 201 ya. Kemudian pasal yang lainnya kami tidak semuanya baca. Pasal 203 ayat 1, apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Ayat 2, bila mana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Ya. Kemudian pasal 204 ayat 1, jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan oleh notaris dibuka olehnya di hadapan ahli waris. Disaksikan 2 orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. Jadi ada berita acara pembukaan wasiat. Oleh karena itulah maka notaris harus memonitor atau monitoring kepada pembuat wasiat yang dikemukakan itu, wasiat tertutup. Sewaktu-waktu pewasiat itu meninggal, maka segera mengambil langkah untuk memanggil ahli warisnya dan dibacakan wasiat tertutup itu dengan dibuatkan berita acara. Ayat 2, jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, ya, maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris tersetempat atau kantor urusan agama setempat, dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama membuka sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat diketahui, maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Saudara sekalian, di dalam pasal 205 ini bagaimana kalau terjadi keadaan perang wasiat itu. Silakan saudara ikuti nanti baca pasal 205. Pasal 206 itu mengenai bagaimana kalau terjadi wasiat itu di kapal, sementara bagaimana caranya di sini dibuat di hadapan nakoda ya. Kemudian yang terakhir dari pasal tentang wasiat adalah pasal 209 tadi ya. Pasal 209 ini mengenai harta peninggalan anak angkat berdasarkan pasal-pasal 193, kemudian terhadap orang tua angkat dan yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga. Baik saudara sekalian, saya lanjutkan lagi, saya tinjau ulang mengenai pasal 209 tadi ya. Pasal 209 adalah pasal akhir dari ketentuan wasiat ya. Di dalam pasal 209 KHI diatur mengenai hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat ya. Di dalam ayat 1 disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Muncul kata-kata di sini ada wasiat wajibah. Artinya walaupun tidak ada wasiat, maka dianggap terhadap orang tua angkat dengan anak angkat itu ada wasiat, namanya wasiat wajibah, yakni sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan untuk anak angkatnya. Di dalam ayat 2, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi pasal 209 ini juga merupakan kebaruan daripada kewarisan di Indonesia. Tetapi perlu diketahui bahwa wasiat wajibah itu tidak menafikan mengenai ketentuan bahwa di dalam waris Islam anak angkat tidak punya hak mendapat warisan dari orang tua kandungnya, orang tua angkatnya. Artinya tidak mengenal anak angkat. Di dalam kewarisan Islam tidak mengenal anak angkat atau tabani.
yang dikenal adalah anak asuh. Sehingga dapatnya bagian harta peninggalan terhadap orang tua angkat anak angkat itu mendasarkan wasiat wajibah. Artinya ada lembaga wasiat wajibah ini. Bukan karena sebagai ahli waris yang dimaksud di dalam ketentuan hadis yang mengatakan bahwa di dalam kewarisan Islam hanya mendapat warisan ketika anak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Bagi anak angkat tidak mendapatkan haknya. Saudara sekalian, terakhir daripada apa yang saya sampaikan mengenai hibah. Ya. Hibah adalah pemberian. Sebelum seseorang meninggal, dia punya hak untuk memberikan hartanya kepada orang lain, termasuk tadi kepada ahli waris, walaupun ada hadis yang mengenai wasiat ahli warisin, tetapi dapat diberikan asal seluruh ahli waris menyetujui akan wasiat tersebut. Saudara sekalian, di dalam pasal 210 mengawali hibah disebutkan di situ orang yang telah berumur sekurang 51 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Ayat 2-nya, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak daripada penghibah. Pasal 211, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ini juga merupakan pengaruh daripada hukum waris adat ya, karena dekatnya anak angkat di sini disebutkan ya, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam rangka apa muncul ayat ini? Dalam rangka untuk keadilan ya, karena bisa jadi seorang calon ahli waris atau pewaris meninggal sementara yang lain sudah mendapatkan hibah yang cukup besar, sementara yang lainnya belum dapat, sehingga dapat munculin bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai, kata dapat ya, bukan harus, karena ketentuan harusnya kan namanya harta waris adalah harta ketika seorang sudah meninggal. Kemudian di dalam pasal 212, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Saudara sekalian, prinsipnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Tapi dalam pasal 217 diatur bahwa hibah yang disampaikan kepada anaknya, orang tua dapat mencabut kembali. Ya. Kemudian hibah yang diberikan pada saat memberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 213. Kemudian terakhir pasal 214, warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal yang diatur di dalam peraturan ini atau Inpres 91 buku kedua tentang kewarisan. Dan sekalian, saya kira demikian tambahan saya untuk melengkapi kuliah kemarin. Mudah-mudahan saudara bisa menangkap baik dan kemudian bisa lebih paham. Sekali lagi, saudara dapat mengisi presensi saudara dan bisa memberikan pertanyaan di dalam kolom tersebut. Kami akan mencoba untuk memberikan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.